Halo semuanya, book review kali ini akan membahas sebuah buku kepemimpinan yang ditulis oleh John C. Maxwell. Pasti udah pada familiar dengan namanya, karena John C. sendiri ini memang masternya kepemimpinan di seluruh dunia. Beliau banyak banget keluarin buku-buku kepemimpinan, dan kali ini yang akan kita bahas adalah buku 5 Level of Leadership. Dan segmen kali ini adalah segmen book review karena saya percaya dengan kita membaca, kita memperluas pengetahuan, memperluas perspektif, cara pandang, dan bahkan bisa membentuk mindset kita. Oleh karena itu, selama 7 menit ke depan, saya akan berbagi sedikit review dari buku-buku pengembangan diri yang saya baca. Hope you enjoy the show! Topik tentang kepemimpinan memang nggak pernah habis untuk dibahas, karena skill ini dibutuhkan segala waktu dan segala posisi, bukan hanya dengan orang-orang yang punya tim, tetapi orang-orang yang baru masuk sendiri pun ke dunia pekerjaan perlu yang namanya skill kepemimpinan. Dan dari banyak buku kepemimpinan, hari ini saya akan bahas buku 5 Levels of Leadership. Sama seperti namanya, 5 Levels, John C. Maxwell membagi kepemimpinan menjadi 5 tingkatan. Menurut John C. Maxwell, kata kunci utama dalam kepemimpinan adalah influence atau pengaruh. Dan pengaruh itu ada level-levelnya. Level 1 memberikan pengaruh yang paling kecil dan level 5 memberikan pengaruh yang paling besar. Apa aja 5 levelnya? Teman-teman bisa lihat di samping bahwa ada piramida dari level 1 sampai ke level 5. Level yang pertama adalah level position, level yang kedua adalah level permission, level yang ketiga adalah level production, level yang keempat people development, dan level yang paling tinggi atau yang di puncak adalah pinnacle. Apa aja maksud dari setiap levelnya? Level yang pertama atau position, yaitu orang mengikuti Anda karena posisi Anda. Level ini adalah level pengaruh yang paling rendah, karena orang mengikuti kita, karena itu memang sebuah keharusan, karena kita memang pimpinannya, karena kita memang punya posisi sebagai atasan dari mereka, sehingga mereka mau nggak mau mengikuti kita. Nah, banyak orang terjebak pada level 1. Mereka mengira saat mereka menjadi seorang pemimpin dan mereka punya otoritas atau kuasa, maka itulah kepemimpinan yang paling puncak. Padahal sebenarnya itu justru entry level dari kepemimpinan itu sendiri. Dan karena ini masih di level 1, tentu saja level pengaruh pada posisi itu yang paling lemah. Artinya, apabila kita sudah tidak punya posisi itu lagi, maka belum tentu loh orang-orang yang dulunya kita pimpin akan masih menghormati dan mengikuti kita. Apabila teman-teman ada di level 1 atau baru saja memasuki dunia kepemimpinan dengan posisi tertentu, maka kita harus berpikir bagaimana kita bisa beranjak ke level yang berikutnya. Level yang kedua adalah level permission. Pada level yang kedua sudah terbentuk jalinan komunikasi yang lebih baik. Orang mengikuti kita bukan hanya karena posisi kita, tetapi mereka mulai menyukai kita sebagai pemimpin mereka. Jadi tahapan kedua dari teman-teman yang sudah memegang posisi adalah ayo bangun relasi dengan anggota tim. Tapi ingat bahwa ini masih level 2, ada level 3 dan level 4 dan juga level 5. Artinya kita nggak berhenti sampai anggota tim kita menyukai kita. Itu masih belum kepemimpinan yang paling puncak. Level yang ketiga adalah level production. Artinya pemimpin yang baik bukan hanya disukai oleh anggota timnya atau menciptakan lingkungan yang positif dan membangun di dalam kepemimpinannya, tetapi pemimpin level 3 juga memastikan setiap visi dan target dari departemennya tercapai. Dan dia adalah contoh nyata agen perubahan di dalam perusahaan tersebut. Pada level 3, orang mengikuti pemimpin ini bukan hanya karena posisinya, bukan hanya karena mereka suka kepada pemimpin ini, tetapi karena dia melihat secara langsung teladan dan kontribusi pemimpin ini terhadap organisasi. Jadi nggak berhenti sampai di relasi saja ya, produksi juga harus tetap terjadi pada kepemimpinan level ketiga. Tapi masih ada level keempat. Level keempat adalah people development. Pada level keempat, tingkat pengaruh dari kepemimpinan udah makin besar. Orang mengikuti kita bukan hanya karena posisi, bukan hanya karena dia suka kepada kita, dan bukan hanya kita menjadi teladan, tetapi kita membuat anggota tim kita bertumbuh. Ya, kata kuncinya bukan pada power, tetapi pada empower, yaitu dengan memperlengkapi anggota tim menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Level keempat ini jarang banget kita temui karena kebanyakan pemimpin biasanya insecure kalau dia lihat orang lain memiliki potensi yang lebih besar, dan kebanyakan pemimpin hanya berhenti sampai ke produksi saja tanpa mempersiapkan atau meregenerasi atau bahkan mereproduksi pemimpin-pemimpin lainnya. Itulah pengaruh level keempat. Pemimpin pada level keempat apabila dia sudah nggak punya posisi, maka masih banyak orang yang akan melihat dia sebagai mentor, sebagai coach, sebagai seorang pemimpin yang memberikan pengaruh dalam kehidupan mereka. Karena
Karena pengaruh mereka bukan lagi pada level suka, bukan lagi pada level organisasi, tetapi bahkan sudah berkontribusi secara nyata kepada personel di dalam anggota timnya. Level yang kelima atau pinnacles adalah level puncak kepemimpinan, yaitu orang mengikuti kita karena identitas kita. Pemimpin level 5 bukan hanya perlu usaha, bukan hanya perlu kemampuan, tetapi dia harus juga punya talenta yang besar secara natural di bidang kepemimpinan. Kira-kira kita ada di level yang mana ya? Nah, sebelum kita melihat level kita sendiri, sebenarnya ada hal yang kita harus pahami tentang 5 level kepemimpinan ini, yaitu yang pertama, kita nggak mungkin bisa pergi ke level 3 atau 4 tanpa melalui level 1 dan 2. Artinya, kelima level ini kita lalui secara bertahap. Hal kedua yang kita juga harus ingat, yaitu level kita berbeda-beda untuk setiap orang. Artinya, untuk orang yang baru kita kenal, mungkin saja kita ada di level 1 atau level 2 buat dia. Tapi untuk orang yang sudah lama dalam tim kita, mungkin saja kita ada di level 3 atau di level 4. Sehingga sebenarnya dalam praktek kepemimpinan, kelima-limanya kita lakukan setiap hari. Dan yang nggak kalah pentingnya, kita nggak mungkin naik ke level berikutnya tanpa bantuan orang lain. Kita nggak mungkin naik dari level 1 menjadi level 2 tanpa kita membangun hubungan dengan orang lain. Kita juga nggak mungkin naik ke level 4 tanpa kita memperlengkapi atau meregenerasi pemimpin yang baru. Yes, kepemimpinan bukan soal dirimu sendiri, tetapi soal seluruh anggota tim. Itulah yang ditekankan dalam 5 levels of leadership. Oke, lalu bagaimana nih practical takeaways atau langkah praktis yang kita bisa lakukan? Yang pertama, kita harus punya mindset yang benar tentang kepemimpinan. Kepemimpinan bukanlah bicara soal posisi atau jabatan atau kekuasaan atau otoritas. Tetapi kepemimpinan adalah privilege untuk kita memberikan pengaruh kepada orang lain, bahkan menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru. Dengan begitu, kita baru bisa sampai ke level 4 atau bahkan level 5. Yang kedua, selalu dedikasikan dirimu untuk pengembangan diri, karena nggak mungkin kamu bisa mengembangkan anggota tim tanpa dirimu sendiri berkembang. Yang ketiga, ingat untuk selalu membangun relasi, membangun komunikasi, menunjukkan kepedulian dan ketulusan, dan jangan pernah gunakan posisi untuk memaksa orang lain. Hal keempat yang kita bisa lakukan, ingat juga apabila kita dipilih menjadi seorang pemimpin, bukan hanya kita harus membangun hubungan dengan anggota tim, tetapi ada sebuah target atau sebuah visi yang kita harus capai. Jadilah teladan dalam berkontribusi terhadap perusahaan atau organisasi. Jadilah orang yang berintegritas yang selalu walk the talk. Kelima, yang kita bisa lakukan adalah bangun anggota tim kita. Jangan menjadi seorang pemimpin yang insecure ya. Berinvestasilah kepada anggota tim Anda. Dengan begitu, kepemimpinan Anda baru menjadi kepemimpinan yang punya dampak. Gimana teman-teman? Kira-kira anggota tim kita melihat kita ada di level yang mana ya? Apa yang kita bisa ambil dan ubah dari kegiatan kita sehari-hari agar kita menjadi pemimpin yang lebih baik? Selalu ingat bahwa kesadaran adalah langkah awal dari perubahan. Sampai jumpa di book review selanjutnya.